eh, ini pembukaannya, pribadi kedua Allah Tritunggal, Sang Firman atau Logos dalam Perjanjian Lama, menerjemahkan dirinya menjadi malaikat Tuhan ketika bertemu dengan Abraham, Musa, Gideon dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15, Keluaran 33 ayat 18 sampai 23, Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 22, dan melakukan percakapan dengan mereka. Pertanyaannya demikian, apakah penampakan malaikat Tuhan ini memang sudah dalam rupa manusia sehingga dia bisa bercakap-cakap dengan mereka? Kalau iya, berarti manusia Yesus sudah ada sejak itu. Lalu bagaimana dengan manusianya yang dilahirkan menjadi bayi lagi pada saat Natal, atau bagaimana penjelasan Bapak? Mohon maaf, mungkin karena saya belum belajar secara full tentang doktrin Kristus, jadi belum paham sepenuhnya. Tetapi mohon jawabannya Pak, biar cepat clear. Oke, jadi Alkitab berbicara tentang inkarnasi. Inkarnasi itu adalah penjelmaan, di mana Allah menjelma menjadi manusia, yang pada waktu jadi manusia itu namanya adalah Yesus Kristus, dan itulah yang terjadi pada waktu peristiwa Natal. Kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Padahal sebelumnya di ayat 1 dia bilang Firman itu adalah Allah. Lalu Firman itu telah menjadi manusia. Ini inkarnasi. Lalu di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 7 dibilang Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Ini inkarnasi. Lalu dalam surat Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah manusia, kita manusia nih ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Manusia biasa ini kan punya darah, punya daging. Maka ia juga, Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan mereka itu yaitu punya darah dan daging. Nah, kalau begitu memang Allah pernah berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Inkarnasi itu dimulai pada waktu Natal. Sebelum Natal tidak ada inkarnasi. Atau dengan kata lain, Allah tidak pernah menjelma menjadi manusia seperti yang dia lakukan pada waktu peristiwa Natal itu. Hanya saja di dalam Perjanjian Lama kita melihat adanya penampakan Allah dalam rupa manusia, ya, seperti ayat-ayat yang sudah saudara sebutkan. Saya berikan contoh dari Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Coba kita perhatikan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dekat pohon terbanting di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Perhatikan ya, dia melihat 3 orang berdiri depannya. Sesudah dilihatnya mereka, dia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, jangan kiranya melampaui hambamu ini. Biarlah diambillah sedikit air, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Nah, jadi Abraham itu melihat ada 3 orang. Nanti kalau saudara baca di bagian-bagian selanjutnya, 3 orang ini, 2 orangnya malaikat. Sedangkan satunya itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kalau kita bisa melihat dari ciri-ciri ini, ketika Abraham ngajak mereka ngomong, berarti memang mereka bisa ngomong. Di samping tadi, di ayat yang kedua dikatakan 3 orang. Jadi mereka menampakkan diri dalam rupa orang. Selanjutnya dikatakan, diambillah air sedikit, basuhlah kakimu. Berarti mereka memang nampak punya kaki. Ya.
ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Jadi ada kemungkinan mereka minum juga makan, ya. Dan bisa bercakap-cakap dengan Abraham dengan menggunakan bahasa manusia yang normal. Nah, kalau begitu, apakah ini inkarnasi? Allah sudah menjelma menjadi manusia sebelum peristiwa Natal? Kalau ya, maka sebenarnya inkarnasi itu sudah terjadi pada masa Perjanjian Lama dan bukan pada waktu peristiwa Natal. Tapi kalau tidak, lalu di mana perbedaan antara apa yang kita baca tadi dengan peristiwa Natal, dengan inkarnasi? Nah, begini, penampakan Allah dalam Perjanjian Lama itu tidak pernah disebut sebagai inkarnasi dalam teologi Kristen. Itu dikenal dengan istilah teofani. Teofani itu adalah penampakan Allah dalam rupa manusia pada masa Perjanjian Lama. Dan ada juga pandangan bahwa yang menampakkan diri itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Kristus, sehingga disebut juga Kristofani. Jadi teofani atau Kristofani. Nah, ini tidak bisa disamakan dengan inkarnasi. Karena jelas-jelas dikatakan bahwa ini hanyalah sebuah penampakan yang sangat mungkin hanya terjadi dalam waktu yang singkat. Kalau kita perhatikan ayat 1, Kejadian 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ini menampakkan diri. Lalu di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi ini hanya penampakan. Sedangkan inkarnasi itu betul-betul Yesus itu membuat dirinya menjadi tidak berbeda dengan manusia. Sama dengan manusia, hidup dengan manusia, hidup di antara manusia, dilahirkan oleh manusia selama kurun waktu yang panjang, yaitu 33 tahun. Ya, itu perbedaan pertama. Tapi bukankah ciri-ciri manusia nampak di dalam teofani atau kristofani itu? Mengapa tidak dianggap sebagai inkarnasi? Nah, saudara, pengamatan yang cermat terhadap ciri-ciri teofani atau kristofani ini kelihatannya lebih cocok dengan tubuh kebangkitan yang dipakai Kristus pasca kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi Yesus ini menggunakan tubuh seperti tubuh kita. Punya darah, daging, dan sebagainya. Tapi pada waktu dia sudah bangkit dari antara orang mati, tubuhnya itu mulai mengalami peningkatan. Ya, tubuh kebangkitan namanya. Itulah sebabnya murid-murid berkumpul, pintu dikunci pun, set, dia masuk. Tiba-tiba dia, set, dia bisa hilang. Tapi tubuh itu juga bisa diraba. Bisa diraba dan bahkan dia suruh Thomas, ayo, mari, cucukan jarimu. Artinya bisa diraba. Dan juga bisa makan, karena demi membuktikan dia bangkit, Yesus pernah makan ikan goreng, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa memang kalau kita melihat contoh yang ada pada Kristofani atau Teofani dibandingkan dengan tubuh kebangkitan yang Yesus pakai setelah dia bangkit dari antara orang mati, maka boleh kita katakan bahwa Teofani bukan inkarnasi, inkarnasi bukan Teofani. Tapi teofani itu adalah penampakan di dalam Perjanjian Lama. Allah menampakkan diri dalam rupa manusia, tapi bukan mengenakan tubuh seperti tubuh manusia, tapi tubuh kebangkitan seperti yang dikenakan Kristus pada saat dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi walaupun ada kemiripan, tapi bagaimanapun juga itu bukan seperti apa yang dialami oleh Kristus pada waktu dia hidup di bumi selama 30-an tahun. Ya.